Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirina Indra Nuraisya dengan NIM 24042381. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang data dan penyajian data dalam mata kuliah Statistik Sosial dengan dosen pengampu Bapak I. Permana STMT. Baiklah, sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, yaitu dalam ilmu statistik sosial, data merupakan komponen utama yang menjadi dasar dalam proses analisis terhadap fenomena sosial. Melalui data, peneliti dapat memahami kondisi masyarakat, mengidentifikasi permasalahan sosial, serta merumuskan kebijakan yang tepat. Data sosial diperoleh melalui proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian yang sistematis agar informasi yang dihasilkan akurat dan mudah dipahami. Penyajian data menjadi langkah penting karena berfungsi untuk mengomunikasikan hasil penelitian secara jelas dan informatif, baik dalam bentuk tabel, grafik, maupun naratif. Dengan penyajian yang baik, data dapat memberikan gambaran nyata tentang pola, perbandingan, dan hubungan antar variabel sosial di masyarakat. Kita masuk ke materi. Materi pertama yaitu pengertian data. Data merupakan komponen paling mendasar dan penting dalam memahami berbagai gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Data dapat diartikan sebagai sekumpulan fakta, angka, atau keterangan yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, survei, atau studi dokumentasi terhadap suatu fenomena sosial. Melalui data, peneliti sosial dapat mengukur, menggambarkan, serta menganalisis kondisi nyata di lapangan secara objektif. Data berfungsi sebagai bahan dasar dalam analisis statistik, karena tanpa adanya data, proses penelitian sosial tidak akan dapat dilakukan secara ilmiah. Dalam konteks ilmu sosial, data berperan sebagai jembatan antara teori dan kenyataan sosial. Misalnya, teori tentang ketimpangan sosial dapat diuji menggunakan data tentang tingkat pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan masyarakat. Dengan demikian, data tidak hanya sekedar angka, tetapi juga memiliki makna yang mencerminkan realitas sosial yang kompleks. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis data dalam statistik sosial. Yang pertama ada berdasarkan sifatnya, yaitu ada data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kategori, atribut, atau simbol, bukan angka. Data ini biasanya menggambarkan kualitas atau karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, agama, pekerjaan, suku bangsa, atau status perkawinan. Data ini tidak dapat dioperasikan secara matematis, tetapi dapat dihitung jumlah atau frekuensinya. Kemudian selanjutnya ada data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka dan dapat diukur secara numerik. Contohnya meliputi usia seseorang, jumlah anak dalam keluarga, pendapatan bulanan, atau tingkat pendidikan. Data kuantitatif dapat digunakan untuk analisis statistik seperti menghitung rata-rata, median, dan standar deviasi. Kemudian yang kedua ada berdasarkan sumbernya, yaitu ada data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama oleh peneliti melalui proses pengumpulan data di lapangan. Pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan metode survei, wawancara, observasi, atau eksperimen. Kelebihan data primer adalah akurasinya tinggi karena dikumpulkan sesuai kebutuhan penelitian. Kemudian selanjutnya ada data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya. Contohnya adalah data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, laporan instansi pemerintah, dokumen akademik, jurnal penelitian, maupun laporan lembaga sosial. Data sekunder sering digunakan karena lebih efisien dari segi waktu dan biaya, meskipun terkadang perlu disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Kemudian yang ketiga ada berdasarkan skala pengukuran, yaitu yang pertama skala nominal digunakan untuk membedakan kategori tanpa menunjukkan tingkatan seperti jenis kelamin atau seperti laki-laki atau perempuan atau agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Yang kedua ada skala ordinal, yaitu menunjukkan tingkatan atau peringkat tanpa memperhatikan jarak antar kategori. Misalnya tingkat kepuasan, yaitu contoh tidak puas, cukup puas, dan sangat puas. Kemudian yang ketiga ada skala interval, yaitu memiliki jarak yang sama antar nilai tetapi tidak memiliki titik nol mutlak, seperti suhu udara atau skor tes psikologis.
Kemudian yang terakhir ada skala rasio, yaitu memiliki nol mutlak dan dapat dibandingkan secara proporsional seperti pendapatan, berat badan, atau usia. Skala ini paling sering digunakan dalam penelitian sosial kuantitatif. Pemahaman terhadap jenis skala pengukuran sangat penting karena menentukan metode analisis statistik yang akan digunakan seperti uji korelasi, regresi, atau perbandingan rata-rata. Materi selanjutnya yaitu tentang pengumpulan data. Setelah mengetahui jenis data yang dibutuhkan, langkah berikutnya adalah pengumpulan data. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan, akurat, dan dapat dipercaya, atau valid dan reliable. Dalam penelitian sosial, pengumpulan data dapat dilakukan melalui beberapa metode utama, yaitu yang pertama ada observasi langsung, yaitu mengamati secara langsung perilaku atau situasi sosial di lapangan. Misalnya, peneliti mengamati interaksi antara pedagang dan pembeli di pasar tradisional. Kemudian yang kedua ada wawancara, yaitu proses tanya jawab langsung antara peneliti dan responden untuk memperoleh informasi mendalam. Metode ini digunakan untuk menggali data kualitatif dan pandangan pribadi seseorang. Kemudian yang ketiga ada kuesioner, yaitu daftar pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk diisi. Kuesioner cocok digunakan dalam penelitian kuantitatif dengan jumlah responden yang besar. Kemudian yang terakhir ada dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari arsip, laporan lembaga, data statistik resmi, atau catatan tertulis lainnya yang sudah tersedia. Materi selanjutnya yaitu tentang penyajian data. Yang pertama ada penyajian dalam bentuk tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel menampilkan data dalam susunan baris dan kolom. Tabel memungkinkan pembaca melihat perbandingan dan distribusi data secara sistematis. Misalnya, tabel yang menampilkan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan dapat menunjukkan proporsi kelompok tertentu dalam masyarakat. Yang kedua ada penyajian dalam bentuk grafik atau diagram, yaitu penyajian visual dalam bentuk grafik bertujuan memperjelas pola dan hubungan antar data. Beberapa jenis grafik yang sering digunakan antara lain yaitu diagram batang untuk membandingkan nilai antar kategori. Kemudian ada diagram garis untuk menunjukkan perubahan data dari waktu ke waktu. Kemudian ada diagram lingkaran yaitu untuk menggambarkan proporsi atau persentase kategori. Kemudian yang selanjutnya yaitu histogram untuk memperlihatkan distribusi data kuantitatif, dan yang terakhir ada box plot dan scatter plot untuk menunjukkan sebaran data serta hubungan antar variabel. Selanjutnya yaitu materi terakhir yaitu tentang tujuan dan manfaat penyajian data. Tujuan utama dari penyajian data adalah agar informasi dapat disampaikan secara jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Melalui penyajian data yang baik, peneliti dapat menggambarkan tren, pola, serta hubungan antar variabel sosial secara visual dan sistematis. Manfaat penyajian data antara lain, yang pertama yaitu memudahkan pemahaman informasi bagi pembaca atau pengambil keputusan. Yang kedua yaitu menunjukkan pola dan tren sosial, seperti peningkatan tingkat pendidikan atau penurunan angka kemiskinan. Yang ketiga yaitu mendukung pengambilan keputusan berbasis data oleh pemerintah atau lembaga sosial. Kemudian yang terakhir yaitu menjadi dasar analisis statistik lanjutan seperti uji korelasi, regresi, dan analisis faktor. Dengan demikian, penyajian data tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga memiliki strategis dalam menyusun kebijakan sosial yang berbasis pada fakta empiris. Kesimpulannya yaitu, secara keseluruhan, data dan penyajian data memiliki peranan penting dalam kegiatan analisis statistik sosial. Data berfungsi sebagai dasar untuk memahami dan menjelaskan berbagai fenomena sosial secara ilmiah. Namun, data baru memiliki makna ketika disajikan dengan cara yang tepat dan mudah dipahami, melalui penyajian dalam bentuk tabel, grafik, dan naratif. Informasi menjadi lebih jelas, terstruktur, dan komunikatif. Tabel membantu memperlihatkan perbandingan, grafik menunjukkan pola atau tren, sedangkan naratif memberikan makna sosial di balik angka-angka tersebut. Kemampuan mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data secara akurat merupakan keterampilan yang penting bagi mahasiswa dan peneliti sosial. Dengan penyajian data yang baik, hasil penelitian dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan yang valid, serta memberikan kontribusi nyata bagi pemahaman dan pemecahan masalah sosial di masyarakat. Baiklah, sekian